wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Yunianto MPD selaku dosen pengampu materi pembelajaran IPS MISD dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini saya Tiara Efrina dan rekan saya Dede Ulan Zaki. Kami mewakili dari kelompok 4. Di sini kami akan menerangkan hasil dari observasi kami di SDN 2 Sukarame yang berjudul Implementasi Pelaksanaan Guru dalam Pembelajaran IPS kelas 4 di SDN 2 Sukarame. Untuk materi yang pertama yaitu pembelajaran IPS di SD. Sesuai dengan tujuan lembaga sekolah dasar, pembelajaran IPS di SD bukan bersifat keilmuan, melainkan bersifat pengetahuan. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengajari manusia dalam semua aspek dan interaksinya ke dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS adalah memperkenalkan siswa tentang kehidupan masyarakat atau manusia secara sistematis. Lalu apa saja sih kelebihan pembelajaran IPS yang ada di SDN 2 Sukarame? Yang kedua yaitu kelebihan dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, guru menggunakan media pembelajaran seperti peta, globe, atlas, dan gambar atau foto. Yang selanjutnya yaitu adalah keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran. Lalu guru juga membagi kelompok kecil dengan secara merata, dan guru juga sering mengajak siswanya untuk bergotong royong membersihkan ruangan kelas. Dan juga ada kendala dalam proses pembelajaran di SDN 2 Sukarame, di antaranya kurangnya proses pembelajaran yang bersifat kontekstual, lalu kurangnya gurunya juga kurang menggunakan media pembelajaran yang beragam, dan juga yang terakhir itu siswanya kurang berinteraksi terhadap suku lain karena mayoritas siswa-siswa di sana hanya berinteraksi terhadap suku-suku di sekelilingnya karena mereka juga belum pergi ke suku lain atau keluar dari kota Bandar Lampung ini. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan oleh guru kelas 4 di SDN 2 Sukarame ini yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, pembelajaran IPS dan IPA itu dipadukan menjadi satu sehingga menjadi IPAS. Pada saat pembelajaran IPA dan IPS berlangsung, peserta didik dapat belajar secara mandiri atau bisa juga dengan berkelompok. Begitupun dengan gurunya. Guru bisa membuat media pembelajaran yang menarik untuk membantu supaya pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa-siswanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menerangkan tentang materi yang digunakan guru kelas 4 di SDN 2 Sukarame, yang dimana guru ini fokus guru atau fokus penyampaian materi guru dalam pembelajaran IPS, ini tentang sosiologinya, seperti ilmu penampakan alam, ilmu bentang alam, ilmu bersosialisasi, kemudian mencintai NKRI, kemudian ilmu tentang mengenalkan berbagai macam pulau, keanekaragaman suku dan juga budaya, serta penilaian sikap toleransi kepada peserta didik agar peserta didik ini mampu menghormati serta menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya di antara teman-teman mereka atau lingkungan sekitar mereka. Hal-hal tersebut dilakukan guru dengan cara yang pertama, yakni dengan mengenalkan sosok insan sebagai sosok sosial yang hidup bermasyarakat, serta mengenalkan konsep-konsep masyarakat seperti interaksi sosial dan juga peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, mengenalkan mereka tentang berbagai macam pulau dengan menggunakan peta, globe, atlas, dan lain sebagainya. Kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik, yang dimana tujuannya agar peserta didik ini mampu atau memupuk rasa cinta tanah air mereka. Kemudian mengajak langsung peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di rumah, untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan sosial seperti ciri-ciri alam, jenis tanah, kemudian ilmu bentang alam, jenis flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang selanjutnya yakni metode pembelajaran yang digunakan guru kelas 4 untuk pembelajaran IPS di SDN 2 Sukarame. Yang pertama, guru itu menggunakan metode ceramah, di mana metode ini adalah cara penyampaian dan mengajar dengan menggunakan lisan. Jadi pendidik yang menggunakan metode ceramah ini harus mempunyai kesiapan yang lebih, di mana metode ceramah yang digunakan harus didukung oleh metode-metode yang lain, karena jika tidak maka proses belajar tersebut akan merasa membosankan bagi siswa, sehingga bisa-bisa peserta didik ini tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya.
Kemudian metode yang kedua adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini di mana peserta didik dihadapkan oleh suatu permasalahan. Kemudian peserta didik diminta untuk menyelesaikan atau mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan dari masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tujuannya agar peserta didik di dalam diskusi tersebut melakukan interaksi dan juga pertukaran pikiran, gagasan, dan juga pendapat sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lebih dinamis. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab itu sendiri adalah metode yang digunakan guru dan di sela-sela proses pembelajaran, di mana ini adalah menjadi acuan guru juga untuk mengetahui seberapa paham peserta didiknya terhadap materi yang mudah diajarkan kepada peserta didik. Kemudian ada metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian tugas ini biasanya diberikan oleh guru setelah selesai proses pembelajaran dengan tugas rumah, di mana pemberian tugas ini dilakukan oleh pendidik agar peserta didiknya mampu memahami lebih lanjut atau mempelajari lebih dalam lagi terkait materi yang sudah diajarkan. Kemudian yang terakhir ada metode demonstrasi atau alat peraga. Nah, metode ini yaitu dengan cara penyampaian bahan ajar dengan menggunakan barang-barang ataupun urutan kejadian peristiwa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menggunakan media yang relevan, media visual yang relevan terhadap topik atau suatu permasalahan yang sedang, suatu topik atau pembahasan yang sedang dibahas. Baik, untuk selanjutnya saya akan bicara tentang model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 4 di SD 2 Sukarame ini yang pertama ada model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu ini guru mengidentifikasi dasar kompetensi yang dipadukan secara terpisah, di mana untuk mata pelajaran yang dikembangkan atau materi yang dikembangkan memerlukan pendekatan terpadu untuk membentuk sebuah tema dengan menyeimbangkan kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Pada model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan menghadapkan sosial dan juga peserta didik pada permasalahan-permasalahan yang praktis sebagai pijakan mereka dalam belajar, atau dengan kata lain, peserta didiknya belajar melalui permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, ada proses pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran kooperatif ini maksudnya guru meminta siswa untuk melakukan diskusi dan juga tanya jawab agar peserta didik ini dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran ini bisa terasa menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik juga mampu memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang strategi berbasis masalah. Jadi strategi yang digunakan guru kelas 4 di SD 2 Sukarame ini adalah strategi berbasis masalah, di mana strategi suatu pemecahan masalah dilakukan dengan cara berdiskusi tentang suatu permasalahan atau suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Contohnya seperti masalah sosialisasi dengan kawan, masalah sosialisasi dengan masyarakat, sehingga peserta didik ini tidak hanya mengetahui kondisi atau situasi Indonesia saja, tetapi peserta didik mampu memahami peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga peserta didik mampu untuk bersosialisasi dan tidak hanya mengingat materinya saja, tapi mampu memahami atau mempelajari proses pembelajaran dengan lebih baik, sehingga proses untuk pemecahan masalah tersebut dapat menjadi tantangan kecerdasan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan juga memecahkan suatu permasalahan, sehingga nantinya peserta didik mampu bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dari hambatan-hambatan yang ada, kami memberikan solusi untuk kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran di SDN 2 Sukarame. Yang pertama berkenaan dengan penggunaan sumber belajar yang kurang beragam. Ini solusinya guru dapat menambah variasi sumber belajar seperti buku, dokumenter, majalah, atau sumber online yang dapat mengenalkan suku dan juga budaya-budaya daerah lain. Kemudian guru juga dapat membuat koleksi audiovisual untuk memperkenalkan suku dan juga kebudayaan dari daerah lain untuk disajikan di dalam kelas. Kemudian hambatan yang kedua berkenaan dengan kurangnya pembelajaran yang lebih kontekstual. Ini solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, guru dapat mengajak langsung siswa untuk observasi kepada masyarakat untuk mempelajari suku-suku apa saja atau budaya-budaya apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka atau di masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan metode cerita, bermain peran, ataupun demonstrasi oleh peserta didik untuk memperkenalkan suku dan juga budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang terakhir,
hambatan yang terakhir berkenaan dengan kurangnya interaksi antara peserta didik kepada suku atau budaya daerah lain. Yang solusi yang pertama yang bisa kelompok kami berikan, guru dapat mengadakan studi banding visual maupun nyata ke daerah-daerah lain untuk mempelajari suku-suku apa saja atau budaya-budaya apa saja yang ada di daerah tersebut. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana sumber belajar daring untuk melakukan pembelajaran lebih interaktif lagi. Kemudian guru juga dapat mengajak narasumber dari suku lain atau budaya lain untuk berbagi pengalaman langsung pada peserta didik. Baik teman-teman, sekian hasil observasi dan juga wawancara beserta tugas yang bisa kami paparkan atau kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia itu bisa untuk bersosialisasi ya, anak ya, dia bisa bersosialisasi. Yang kedua, mencintai NKRI pastinya kan, dengan mengetahui kearifan lokal, orang itu ada alam, berbagai macam suku, suku. Dia itu kalau pas itu mengenal berbagai suku dan mengenal beberapa pulau dan dia itu mengenal beberapa sejarah tentang sejarah dan saya itu diharapkan anak-anak kita itu bisa mengenal budaya kita, bisa mencintai tanah air kita dengan cara apa? Dengan cara tidak beragama, dengan cara dia mencintai keberagaman, agama itu kan termasuk ya. Artinya dia mengetahui kayak kita untuk mengetahui kecintaan dia terhadap Indonesia. Membedakan antara tentang hormat sama teman bagaimana, sosialisasinya dia bagaimana, sama teman itu ada berbeda-beda ya. Kita itu walaupun kamu suku Jawa, kamu suku Sunda, kamu suku apa, kalian itu sudah satu. Dan untuk juga kita juga dilihat dari kekompakan berdiskusi bisa bersama, habis itu jadi memakan
biar mau belajar kita. Jangan udah selesai, sudah ya kita kabur nih. Tapi nggak nyantol, kan ya.